Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tentu, berikut beberapa fakta sejarah Indonesia. 1. Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan momen bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan dan berdirinya sebuah bangsa yang merdeka. Proklamasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjuangan panjang melawan penjajah serta perkembangan situasi politik dan militer pada masa Perang Dunia II. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai menggeliat untuk melawan penjajahan Belanda. Perlawanan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberontakan bersenjata hingga gerakan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, banyak rakyat Indonesia yang berharap bahwa Jepang akan membantu mereka mencapai kemerdekaan. Namun, pemerintahan Jepang justru melanjutkan penindasan dengan cara yang berbeda. Meskipun demikian, Jepang juga membuka beberapa peluang bagi para pemimpin Indonesia untuk mengorganisir dan mempersiapkan kemerdekaan. Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, situasi semakin genting. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menyusun rencana kemerdekaan. Namun, rencana ini dianggap lamban oleh para pemuda Indonesia yang menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kabar ini mempercepat gerakan para pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang dan mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno dan Hatta, serta disetujui oleh para tokoh nasional lainnya. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi titik awal bagi perjuangan baru, yaitu mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Rakyat Indonesia bersatu dalam revolusi fisik yang berlangsung hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka. Peristiwa ini menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan perbaikan bangsa. 2. Perang Kemerdekaan. Setelah proklamasi, Indonesia terlibat dalam Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang berlangsung hingga 1949 sebelum Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Perang Kemerdekaan Indonesia, yang juga dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia, terjadi antara tahun 1945 hingga 1949. Berikut ini beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1949 selama Perang Kemerdekaan Indonesia. 1. Perjanjian Rumroijen April tahun 1949. Pada tanggal 14 April tahun 1949, dimulailah perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda di Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Rumroijen, yang diambil dari nama perwakilan Indonesia, Muhammad Rum, dan perwakilan Belanda, Herman van Roijen. Kesepakatan ini mencapai hasil pada tanggal 7 Mei tahun 1949, dengan beberapa poin penting, di antaranya penghentian tembak-menembak dan pengembalian pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. 2. Kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, Juli tahun 1949. Sesuai dengan hasil perjanjian, Rumroijen, pada tanggal 6 Juli tahun 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta kabinetnya kembali ke Yogyakarta. Ini menandai kembalinya pemerintahan Indonesia ke pusat kekuasaan yang sebelumnya dikuasai Belanda. 3. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Walaupun terjadi lebih awal pada tahun 1949,
serangan umum tanggal 1 Maret di Yogyakarta tetap menjadi salah satu peristiwa penting dalam Perang Kemerdekaan. Dipimpin oleh Letkol Soeharto, serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih kuat dan memiliki kontrol terhadap wilayah strategis. Serangan ini berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam sebelum mundur kembali, tetapi berhasil meningkatkan moral dan dukungan internasional terhadap perjuangan Indonesia. 4. Konferensi Meja Bundar, Desember tahun 1949. Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949. Dalam konferensi ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui upacara penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta. 5. Penyerahan kedaulatan, Desember tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia secara resmi dilaksanakan. Di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menerima dokumen penyerahan kedaulatan dari Wakil Ratu Juliana, dan di Amsterdam, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta menerima dokumen tersebut dari Ratu Juliana. Ini menandai berakhirnya secara resmi Perang Kemerdekaan Indonesia dan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menuju pengakuan kemerdekaan yang penuh dari Belanda dan berdirinya Republik Indonesia Serikat. 3. G30 SPKI. Pada tahun 1965, terjadi kudeta militer yang dikenal sebagai Gerakan Tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia G30 SPKI yang mengakibatkan perubahan besar dalam politik Indonesia. G30 SPKI, singkatan dari Gerakan Tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia, adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Indonesia. Berikut adalah cerita lengkap mengenai peristiwa tersebut. Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat tegang. Presiden Soekarno menerapkan politik nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, yaitu nasionalis, agama terutama Islam, dan komunis. PKI Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan dan militer. Namun, keberadaan PKI juga menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok lain, termasuk Angkatan Darat dan organisasi Islam. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, sekelompok perwira militer yang mengatasnamakan Gerakan Tanggal 30 September melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira pertama. Mereka yang diculik dan dibunuh adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, 3. Mayor Jenderal MT. Haryono, 4. Mayor Jenderal S. Parman, 5. Brigadir Jenderal DI. Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, 7. Letu Pierre Tendean Perwira Pertama, Ajudan Jenderal AH. Nasution. Jenazah para jenderal tersebut kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Letnan Kolonel Untung, pemimpin G30 SPKI, mengumumkan bahwa gerakan tersebut bertujuan untuk melindungi Presiden Soekarno dari kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal, sebuah faksi di dalam militer yang diklaim oleh gerakan ini akan mengambil alih kekuasaan. Namun, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad, segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Soeharto dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatan militer, menangkap para anggota G30 SPKI, dan mengamankan Jakarta. Setelah kudeta gagal, PKI dituduh berada di balik gerakan tersebut, meskipun bukti-bukti yang ada masih diperdebatkan oleh sejarawan. Tuduhan ini memicu aksi pembersihan besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Dalam beberapa bulan berikutnya, terjadi pembunuhan massal terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang yang diduga terkait dengan PKI. Pada Maret tahun 1966, Soeharto memperoleh surat perintah 11 Maret Supersemar dari Presiden Soekarno, yang memberinya kekuasaan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Supersemar menjadi titik balik yang mengarah pada penurunan kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin de facto Indonesia. Pada 1967, Soeharto secara resmi diangkat menjadi pejabat presiden, dan pada 1968, ia menjadi presiden penuh menggantikan Soekarno. G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini menandai akhir dari era Soekarno dan awal dari Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Narasi resmi yang diajarkan selama pemerintahan Orde Baru sangat mengutuk PKI, tetapi setelah reformasi 1998, banyak penelitian dan diskusi yang mencoba untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih kompleks dan menyeluruh mengenai peristiwa tersebut. 4. Reformasi 1998. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun 1998 memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri, mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi politik dan ekonomi.
Peristiwa reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah sebuah masa perubahan besar yang terjadi di Indonesia, yang ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Reformasi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi Asia pada tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998, ketidakpuasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, serta ketidakadilan sosial dan politik yang meluas. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi selama periode reformasi tersebut. 1. Krisis ekonomi Asia. Krisis moneter yang melanda Asia pada akhir 1997 menyebabkan inflasi yang sangat tinggi, pengangguran massal, dan penurunan standar hidup di Indonesia. Kondisi ekonomi yang memburuk ini memicu ketidakstabilan sosial dan politik. 2. Gerakan mahasiswa. Pada tahun 1998, mahasiswa di berbagai universitas di seluruh Indonesia mengorganisir demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Mereka memprotes korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menuntut demokratisasi dan kebebasan politik. 3. Tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi di Jakarta. Kejadian ini memicu kemarahan publik dan gelombang protes yang lebih besar. 4. Kerusuhan Mei tahun 1998. Pada pertengahan Mei tahun 1998, terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota lain. Kerusuhan ini melibatkan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material. 5. Pengunduran diri Soeharto. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, di tengah tekanan yang semakin kuat, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi presiden menggantikannya. Setelah pengunduran diri Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan berbagai perubahan signifikan, termasuk amandemen konstitusi, desentralisasi kekuasaan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Masa ini juga membuka jalan bagi kebebasan pers dan hak-hak asasi manusia yang lebih dihormati. Reformasi 1998 adalah titik balik penting dalam sejarah Indonesia, menandai peralihan dari otoritarianisme menuju demokrasi. 5. Tsunami Aceh 2004. Gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 mengakibatkan kerusakan besar di Aceh, menyebabkan perubahan signifikan dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi. Tsunami Aceh 2004 adalah salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern. Berikut adalah rangkaian kejadian dan dampak dari peristiwa tersebut. 1. Gempa bumi. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, sekitar pukul 7.58 waktu setempat, gempa bumi berkekuatan 9,1-9,3 skala Richter terjadi di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Epicenter gempa berada di Samudra Hindia, dekat pantai barat Aceh, sekitar 250 km sebelah tenggara dari Banda Aceh. 2. Tsunami. Gempa bumi ini memicu tsunami raksasa yang menyapu pesisir pantai di beberapa negara di sekitar Samudra Hindia. Gelombang tsunami setinggi 30 meter menghantam pesisir Aceh hanya dalam hitungan menit setelah gempa terjadi. Tsunami kemudian bergerak melintasi Samudra Hindia, mencapai pantai-pantai di Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, dan bahkan sejauh pantai timur Afrika. 3. Dampak di Aceh. Aceh mengalami kerusakan paling parah. Kota Banda Aceh dan beberapa daerah lainnya hancur lebur. Infrastruktur, rumah, dan bangunan publik mengalami kerusakan berat atau hancur total. Banyak daerah yang berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. 4. Korban jiwa. Jumlah korban jiwa di Aceh dan sekitarnya sangat besar. Diperkirakan lebih dari 230.000 orang tewas, hilang, atau tidak dapat ditemukan. Banyak dari mereka yang tewas adalah anak-anak dan orang dewasa yang tidak sempat menyelamatkan diri dari gelombang yang datang dengan sangat cepat. 5. Respons dan bantuan. Setelah bencana, bantuan internasional segera mengalir ke Aceh. Banyak negara, organisasi internasional, dan LSM berpartisipasi dalam operasi penyelamatan, pemulihan, dan rekonstruksi. Upaya bantuan mencakup penyediaan makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, serta perawatan medis bagi para korban. 6. Pemulihan. Proses pemulihan dan rekonstruksi memakan waktu bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia, bersama dengan komunitas internasional, bekerja keras untuk membangun kembali infrastruktur dan masyarakat yang hancur. Program rehabilitasi juga mencakup bantuan psikologis bagi para penyintas yang mengalami trauma. 7. Pembelajaran dan peningkatan kesiapsiagaan. Tragedi ini mendorong peningkatan sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia. Negara-negara yang terdampak mulai mengembangkan dan memperkuat infrastruktur peringatan dini dan prosedur evakuasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana serupa di masa depan. Bencana tsunami Aceh 2004 meninggalkan bekas yang mendalam dan mengingatkan dunia akan kekuatan alam yang dahsyat serta pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana. 6. Kemerdekaan Timor Leste. Pada tahun 2002, Timor Leste memperoleh kemerdekaan setelah melewati masa konflik dan intervensi internasional.
Reformasi di Indonesia dan referendum pada tahun 1998, Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaan dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam konteks reformasi politik dan tekanan internasional, pada Januari tahun 1999, Habibie menawarkan referendum kepada rakyat Timor Leste untuk memilih antara otonomi dalam Indonesia atau kemerdekaan penuh. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, referendum diselenggarakan di bawah pengawasan PBB. Hasil referendum menunjukkan bahwa sekitar 78% pemilih memilih untuk merdeka. Setelah hasil diumumkan, terjadi kekerasan meluas yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia, yang menyebabkan kehancuran infrastruktur dan pengungsian besar-besaran. Intervensi internasional dan transisi untuk meredam kekerasan, pasukan penjaga perdamaian internasional Interfaith yang dipimpin oleh Australia dikerahkan pada September tahun 1999. Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) pada Oktober tahun 1999 untuk mengelola transisi menuju kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaan pada tanggal 20 Mei tahun 2002, setelah proses transisi yang cukup panjang dan pembangunan institusi-institusi penting negara, Timor Leste secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. Sanana Gusmao, mantan pemimpin gerilyawan yang menjadi simbol perlawanan, terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste. Pasca kemerdekaan setelah merdeka, Timor Leste menghadapi tantangan besar dalam membangun negara dari sisa-sisa kehancuran akibat konflik. Mereka berupaya memperbaiki infrastruktur, membangun sistem pemerintahan yang efektif, dan mengatasi kemiskinan yang meluas. Meskipun tantangan-tantangan ini berat, Timor Leste terus berupaya mencapai kestabilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. 7. Papua Barat. Papua Barat atau Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1969 melalui proses yang dikenal sebagai Act of Free Choice. Ini hanya sebagian kecil dari sejarah panjang dan kompleks Indonesia. Jika Anda tertarik dengan periode atau topik tertentu, beritahu saya untuk informasi lebih lanjut.